Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rika dengan NIM F0271231020. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab sebuah studi kasus yang dimana studi kasus ini pentingnya atau adanya menyangkut tentang teori kamus dan ensiklopedia. Nah, di sini saya juga akan menjawab pertanyaan dari studi kasus ini. Nah, baik, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama ini merupakan saya membutuhkan sebuah informasi tentang siapa saja yang pernah mendapatkan hadiah Nobel perdamaian di dunia ini. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan tadi, karena untuk referensinya ini kamus atau ensiklopedia, saya akan menjawab bahwa untuk menjawab pertanyaan tadi, saya akan mengambil referensi dari ensiklopedia. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa referensi yang sangat mendukung dan menjelaskan lebih mendalam itu ensiklopedia. Karena dari situ juga kita mengetahui bagaimana sebuah informasi itu saat kita mencari, kita harus tahu seperti topik, seperti informasi yang ingin kita butuhkan. Nah, dari ensiklopedia ini juga dia pasti memberikan suatu struktur yang dimana struktur itu kan terorganisir, tersusun, supaya dalam kita mencari sebuah informasi ini, kita akan mendapatkan sebuah jawaban atau sebuah hasil dari pertanyaan kita ini. Nah, dari pertanyaan tersebut tentu saja ini sangat mengarah kepada ensiklopedia yang dimana saya membutuhkan sebuah informasi tentang siapa yang menerima Nobel pada perdamaian di dunia ini. Nah, dari situ sudah dia menggambarkan bagaimana dia akan mencari sebuah jawaban dari pertanyaan dia ini. Tentunya dari ensiklopedia ini dia akan mendapatkan informasi yang mendalam dan menyeluruh. Nah, yang kedua pertanyaannya ini atau studi kasusnya ini adalah saya memerlukan informasi lengkap mengenai siapa itu Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Soekarno, dan B.J. Habibie. Karena selama ini saya hanya mendengar dari orang-orang secara lisan. Nah, dari studi kasus ini kita mengetahui bahwa suatu pemustaka, suatu pengguna perpustakaan ini ingin mencari jawaban mengenai pertanyaannya tersebut. Dia ingin mencari sebuah identitas atau sebuah biografi dari tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi. Nah, maka dari itu saya menyarankan bahwa dalam mencari informasi ini saya menyarankan sebuah referensi yaitu ensiklopedia. Seperti yang kita jelaskan pertama tadi, untuk jawaban yang pertama tadi tentunya ensiklopedia itu akan memberikan suatu informasi yang mendalam. Karena apa? Karena biasanya kan untuk studi kasus ini ensiklopedia ini menyediakan sebuah informasi yang mendalam, lengkap, sesuai dengan topik yang kita cari. Karena ini mengenai biografi tokoh, biografi tokoh-tokoh yang terkenal, maka ensiklopedia ini menyediakan sebuah informasi yang dimana saat kita mencari sebuah jawaban, kita mencari sebuah pertanyaan ini, kita akan menemukan suatu jawabannya. Karena tentu saja juga dengan kita menggunakan ensiklopedia ini, kita akan menemukan sebuah informasi yang relevan. Nah, alasan lain mengapa perlunya kita menggunakan ensiklopedia ini, yang pertama itu ada ensiklopedia ini menyediakan informasi yang lengkap dan mendalam tentang topik tertentu. Jika kita mencari informasi-informasi mengenai biografi tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi, tentu saja kita akan mendapatkan sebuah jawaban yang dimana saat kita mengetahui bahwa misalnya kita akan meminta bantu pustakawan yang ada di perpustakaan, kita meminta tolong untuk misalnya membantu dalam pencarian buku biografi tokoh. Tentu saja pustakawan itu akan menyarankan sebuah buku biografi ataupun
ensiklopedia tentang biografi tokoh, seperti itu. Yang kemudian juga ensiklopedia ini memiliki struktur yang sistematis dan terorganisir. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi bahwa tentunya ensiklopedia ini memiliki struktur dan terorganisir. Dari itu juga kita mengetahui bahwa saat kita ingin mencari sebuah jawaban, kita mengetahui struktur-struktur apa yang perlu kita gunakan sehingga kita akan menemukan jawaban ini. Nah, yang ketiga juga, ensiklopedia ini seringkali memiliki gambar, diagram, atau ilustrasi yang membantu memperjelas informasi yang disajikan. Misalkan kita dari tokoh tersebut, kita lupa bahwa ataupun kita lupa bahwa nama tokoh tersebut itu siapa. Contohnya B.J. Habibie. Kita hanya mengingat suatu gambar, tetapi kita lupa bahwa nama tokoh tersebut. Maka dari situ kita mengambil ensiklopedia ini untuk mendukung suatu pencarian dari suatu pertanyaan kita, sehingga nanti akan mendapatkan suatu jawaban. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, yaitu saya memerlukan data-data tentang silsilah para wali sanga yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Nah, dari studi kasus tersebut saya juga ingin menyarankan menggunakan ensiklopedia. Karena yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dari ensiklopedia ini kita akan mendapatkan sebuah informasi yang lebih mendalam, sistematis, dan terorganisir. Dari ensiklopedia ini juga bisa dikatakan lengkap. Karena apa? Karena tentu saja dia menyediakan informasi-informasi termasuk sejarah ataupun tadi tentang silsilah dari para wali sanga tersebut. Yang kedua itu ada informasi yang akurat. Tentunya dalam kita mencari sebuah informasi, kita akan mencari informasi yang akurat untuk dimana saat kita sudah mendapatkan informasi tersebut, informasi itu benar-benar sangat relevan dan sesuai dengan keadaan, sesuai dengan yang terjadi. Nah, kemudian juga ada struktur yang sistematis. Nah, dari tadi kita menjelaskan untuk struktur dan terorganisirnya ya. Nah, dari situ juga kita mengetahui bahwa saat kita mencari sebuah informasi, kita biasanya terkadang kita lupa bahwa kita bingung dalam mencari informasi yang baik dan benar itu seperti apa. Dari ensiklopedia ini kita mengetahui bahwa saat mencari informasi kita dengan mengikuti struktur-struktur yang ada, maka dari itu kita akan cepat atau kita akan mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Karena kenapa di sini saya tidak menyarankan kamus dalam pencarian silsilah wali sanga dalam penyebaran agama Islam di Jawa ini, karena seperti definisi sebuah kata istilah kita mengetahui bahwa untuk kamus ini bisa dikatakan kurang relevan untuk memperoleh sebuah silsilah atau sejarah tentang wali sanga ini. Meskipun dapat dikatakan bahwa kamus ini pastinya menyediakan informasi tentang istilah-istilah yang terkait dengan wali sanga, bisa dikatakan terkait, namun untuk menjawab suatu pertanyaan ini lebih mengarah kepada ensiklopedianya. Karena apa? Karena juga di kamus ini dia tidak terlalu mengarah kepada silsilah tersebut. Dia tidak terlalu mendalami sebuah teori silsilah tersebut. Makanya di sini sudah juga menyarankan menggunakan ensiklopedia. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah saya ingin mencari tahu tentang lahirnya teori informasi. Nah, untuk pertanyaan atau jawaban ini juga tidak terlalu jauh dari jawaban-jawaban sebelumnya, karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa ensiklopedia ini kan informasinya tuh lebih mendalam dan lebih akurat. Tidak mengatakan bahwa kamus itu tidak relevan ataupun tidak akurat, tetapi untuk menjawab pertanyaan seperti ini kita memerlukan suatu referensi yang dimana dapat membantu kita dalam menjawab suatu pertanyaan.
Dari sini, dari saya ingin mencari tahu tentang lahirnya teori informasi ini, sudah kita ketahui bahwa perlunya kita juga menggunakan ensiklopedia ini. Mengapa dikatakan demikian? Karena saat kita mengetahui untuk lahirnya teori informasi ini, tentunya ensiklopedia ini akan menjelaskan suatu teori, suatu sejarah mengenai lahirnya teori informasi ini. Makanya di sini saya juga menyarankan menggunakan ensiklopedia ini. Tidak mengatakan bahwa kamus ini tidak dapat digunakan, karena kamus ini lebih mengarahkan di mana kita memerlukan kamus ini saat-saat di mana kita ingin mencari informasi tentang suatu istilah-istilah tertentu. Contohnya itu dalam kosakata. Iya, dalam kosakata. Contohnya itu kita ambil saja dari kosakata, misalnya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, dari situ kita memerlukan kamus untuk bahan referensi kita. Dan juga biasanya istilah-istilah lain yang dimana kita mungkin tidak tahu ataupun tidak mengerti, kita juga bisa mencari di kamus, karena kamus itu juga memiliki struktur yang dimana disusun secara abjad, seperti itu. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir itu adalah, saya ingin mencari informasi mengenai sejarah dan perkembangan kota Pontianak. Nah, dari situ saya juga menyarankan menggunakan sebuah referensi ensiklopedia juga. Mengapa bisa dikatakan bahwa di sini banyak menggunakan teori ensiklopedia? Karena yang kita ketahui bahwa dalam mencari sebuah informasi yang lebih mendalam ataupun lebih relevan, kita memerlukan informasi-informasi yang bisa menjelaskan kita, yang bisa membawa kita mengetahui informasi lebih mendalam, yang lebih dalam itu. Contohnya kita mengetahui tentang bibit bobot dari suatu sejarah ataupun suatu perkembangan tersebut. Nah, dari pertanyaan tersebut, tentu juga kita mengapa memilih ensiklopedia ini sebagai bahan referensi kita. Karena untuk sejarah sosial daerah Kota Pontianak ini, pastinya di dalam sebuah informasi tersebut, dia akan menjelaskan tentang bagian-bagian ataupun suatu struktur yang dimana sudah memiliki makna ataupun isi tertentu. Nah, tentu saja untuk duplikasi ini menyajikan sebuah aspek sosial dan masyarakat, karena ini kan dia lebih menyeluruh untuk kota Pontianaknya, untuk daerah kota Pontianaknya. Tentu saja untuk aspek dan budaya masyarakat ini masuk ke dalam referensi ini. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena untuk memberikan suatu wawasan tentang perkembangan sosial dan budaya yang tentunya mempengaruhi suatu pertumbuhan yang ada di kota tersebut. Makanya referensi tersebut dipilih, tentunya juga menambah suatu wawasan kita, menambah suatu relevansi kita dalam memberikan atau mendapatkan sebuah informasi tentang sejarah dan perkembangan kota Pontianaknya. Nah, kota Pontianak juga menggabungkan sebuah ataupun sumber-sumber lain untuk bisa memberikan suatu pemahaman lebih mendalam kepada kita. Nah, sekarang saya akan memberikan suatu contoh yang ada misalnya di perpustakaan. Yang pertama tadi kan tentang siapa saja yang pernah mendapatkan hadiah Nobel di perdamaian dunia. Di sini saya akan mengambil contoh yaitu Amerika Serikat. Nah, untuk Amerika Serikat ini penulisnya itu ada, atau pengarangnya itu ada Barack Obama 2009,
Al Gore 2007, Jimmy 2002, dan Martin 1964. Contoh lainnya itu ada di Australia, yaitu International Atomic Energy Agency, yaitu tahun 2005, Alphabet Jelling itu 2004, Fernlitz 1974. Kemudian juga ada di India. India ini adalah Kofi Annan. Dia tidak berasal dari India, namun Rajendra ini dari situ juga. Ini pada tahun 2007. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua kan tentang informasi lengkap mengenai tokoh ya. Di sini saya akan mengambil contoh Soekarno. Nah, dari contoh Soekarno ini kita mengetahui bahwa Soekarno ini merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Dan dikenal juga dengan Bapak Bangsa, dan juga beliau ini suatu atau pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Contoh lainnya saya mengambil untuk B.J. Habibie ini. Nah, B.J. Habibie ini merupakan presiden ketiga di Republik Indonesia. Bapak B.J. Habibie ini juga dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Bapak B.J. Habibie ini merupakan pemimpin dalam pengembangan suatu industri di Indonesia. Bapak B.J. Habibie menjadi presiden di Indonesia itu pada tahun 1998 sampai 1999. Dan selanjutnya untuk contoh memerlukan data silsilah para wali sanga. Nah, di sini kita bisa mencari di suatu ensiklopedia Indonesia, ensiklopedia Islam, ataupun Wikipedia. Nah, di sini dari ketiga ini akan mendukung dalam pencarian kita mengenai penyebaran agama Islam oleh para wali sanga. Dan selanjutnya untuk teori atau lahirnya teori informasi ini kita bisa mencari di Encyclopedia Britannica, Encyclopedia of Information, kemudian juga di Wikipedia. Nah, di sini juga kita akan mendapatkan sebuah informasi yang kita inginkan atau suatu informasi yang ingin kita dapatkan. Ini juga mendukung dalam pencarian informasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya untuk Kota Pontianak, perkembangan Kota Pontianak ini kita bisa mencari di Ensiklopedia Indonesia, Ensiklopedia Kalimantan juga masuk, di Wikipedia juga masuk. Dari tiga referensi ini juga bisa menjelaskan mengenai tentang perkembangan ataupun kota di Kalimantan, di Kota Pontianak. Baiklah, itu untuk penjelasan mengenai studi kasus dan bahan referensi yang dapat mendukung untuk suatu jawaban atau pertanyaan dari studi kasus tersebut. Saya akhiri di sini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya ucapkan terima kasih.